Dalam bahasanya Daniel Goleman, itu lebih dari 80% orang berhasil itu karena di luar kecerdasan intelektual kalau dalam bahasa dia, ya. Kemudian dia menyebutnya adalah kecerdasan emosi terhadap di luar diri kita, karena cara kita mempersepsi tadi akan menentukan langkah selanjutnya. Kita bisa belajar dari kerang, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu akan memilih mana ya, kerang mutiara atau kerang rebus, ya. Ada ada harga mutiara itu yang nyampe puluhan juta satu butir saja, ya. Kenapa kok ada kerang yang yang mutiara yang dihasilkan dari kerang itu, dan ada juga kerang yang tidak menghasilkan mutiara. Jadi kita lihat dulu untuk kayak kerang yang menghasilkan mutiara itu berawal dari ada benda asing. Benda asing itu bisa pasir atau ya di sekitarnya itu masuk ke dalam diri kerang itu. Namanya benda asing berarti sesuatu yang menyakitkan. Itu berarti kan masalah. Karena dia mengharapkan nyaman saja, tapi ini kok di luar kenyamanan, di luar yang diharapkan. Tetapi kerang ini punya daya tahan, resiliensi luar biasa. Menghadapi masalah ini dari waktu ke waktu, tidak sebentar ya, tidak 1-2 hari ya, tapi bisa berminggu-minggu. Itu kerang ini kuat menahan. Ternyata masalah yang dia hadapi itu dengan baik tadi, meskipun awalnya tentu menyakitkan, itu ternyata adalah cara Tuhan mengangkat derajat kerang ini menjadi kerang yang berharga, kerang yang ada mutiaranya, yang kalau dijual itu bisa jutaan rupiah. Bahkan di beberapa tempat itu untuk menjual mutiara saja itu harus ada suratnya, surat ini dari siapa, dia berapa, nanti kayak mirip dengan sanad gitu ya. Saya kira saking berharganya itu, kerang ini menjadi kerang yang sangat berharga karena berisi mutiara. Sementara ada kerang yang tidak menghadapi masalah, menjadi kerang apa? Kerang rebus. Bayangkan kalau satu kerang mutiara itu ditukar dengan kerang rebus, kira-kira dapat berapa? Kira-kira banyak sekali ya. Ini kenapa? Yang satu menghadapi persoalan, ternyata cara Tuhan, cara Allah mengangkat derajat dengan diberikan masalah, diberikan tantangan. Sementara yang lain tidak mendapatkan tantangan atau tidak berani menghadapi tantangan, bisa juga menjadi kerang rebus. Nah, pilihan kita mau menjadi guru mutiara atau guru rebus, ya. Saya kira semua yang di Zoom ini akan menjadi guru mutiara. Guru yang setiap kali menghadapi persoalan itu disikapi dengan cara positif, disikapi dengan cara yang tepat. Tepat itu dalam konteks bahwa setiap diri kita itu sudah punya potensi, punya kemampuan untuk mengatasi itu. Cuman kita belum menggeser sudut pandang. Itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena setiap kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi hidup itu seperti permainan jongkat jangkit. Ketika satu sisi ditekan, ya, maka sisi yang lain itu akan naik. Satu sisi ini adalah masalah. Ketika satu masalah dihadapi, percayalah Bapak Ibu, sebenarnya sisi yang lain itu adalah kemudahan yang tidak ada batasnya. Jadi cara Allah mengangkat derajat kita itu adalah dengan diberikan sebuah persoalan atau tantangan, kesulitan. Tapi ketika kita bisa positif thinking, kita bisa selalu menerima bahwa itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah, maka kita akan meningkat derajat. Saya kira itu rumus fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra yang kita sudah tahu lah. Nah, Bapak Ibu, seorang inspirator ya, yang masuk di Indonesia itu melalui para tokoh seperti Meridiana, Tunggu Semaringin dan seterusnya, itu menulis 2 buku yang sangat menarik, bahwa di dalam diri kita ini sebenarnya, dalam diri manusia itu ada unlimited power.
Unlimited power itu adalah sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun, cuma kita belum menyadarinya, belum menggali kekuatan. Dalam bahasa yang lain, Allah itu sudah memberikan kenikmatan kepada kita, yang kalau kita hitung tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya daya atau power yang kita miliki itu adalah kenikmatan yang sudah, potensi yang sudah diberikan Allah yang luar biasa banyak. Dalam bahasanya Tony Buzan, ya, orang sekaliber orang-orang yang hebat semacam Einstein itu saja tidak lebih dari 10% yang dimaksimalkan. Artinya apa? Masih banyak potensi daya yang kita miliki yang masih nganggur, yang masih tidur. Karena itu Anthony Robbins mengingatkan, awaken the giant within. Bangkitkan, coba kita hidupkan raksasa. Raksasa itu adalah potensi yang ada dalam diri kita yang masih tertidur, yang belum maksimal. Ya. Jadi masih banyak melakukan hal yang bersifat rutin, yang monoton. Ya. Belum banyak yang bersifat pengembangan. Nah, saya kira tugas Bapak Ibu sekalian dan kita semua untuk selalu meningkatkan kapasitas dengan selalu meningkatkan diri dari waktu ke waktu. Prinsip Kaizen, continuous quality improvement. Jadi peningkatan diri secara terus-menerus. Hari ini lebih baik dari yang kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Ya, saya kira itu yang perlu kita lakukan, dan saya kira ada ungkapan yang banyak dalam istilah agama itu. Dalam Al-Quran ada al-a'launa, seperti yang di awal tadi saya sampaikan dalam surat Ali Imran itu, janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu merasa sedih, wa antumul a'launa, padahal kamu itu orang yang sangat tinggi, paling tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, kalau kamu yakin. Nah, yakin ini menjadi penting, ya, karena yakin itu dibentuk dari hasil kebiasaan juga. Jadi kadang kita meyakini kalau duduk di belakang itu lebih nyaman dalam misalnya event seminar atau kegiatan ilmiah. Kalau di depan itu tidak nyaman. Hanya karena kebiasaan. Ternyata ketika kita bisa menggeser kebiasaan itu, ternyata kita punya keyakinan bahwa oh ya, duduk di depan pun kita merasa nyaman. Itu karena apa? Hasil pembiasaan juga itu. Sehingga itu bagian dari mukminin itu sebenarnya akan sangat menentukan apakah kita akan tetap menjadi orang yang tinggi derajatnya atau tidak. Sehingga kalau orang yang tinggi derajatnya tidak perlu merasa tahinu wa tahzanu, merasa hina, merasa tidak berdaya, tidak punya apa-apa, dan juga merasa sedih. Ya, saya kira ini sesuai dengan Napoleon Hill dalam karyanya Think and Grow Rich. Ya, dia mengatakan kalau Anda semua atau kita ingin menghadirkan setiap hari itu ada miracle, setiap hari itu ada keajaiban, maka kita hanya perlu satu hal, apa itu? Belief, ya, yakin. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu sudah punya potensi yang dahsyat sekali. Ummatan wasaton, asani takwim, khairu ummah, fatham mubina, itu banyak ungkapan-ungkapan yang kita udah tahu bahwa kita ini memang orang yang luar biasa. Oke, jadi tugas kita adalah membangkitkan keyakinan bahwa kita diciptakan itu sebagai makhluk yang sempurna. Kita hanya perlu menggeser sudut pandang dari melihat baru yakin menjadi yakinlah, nanti akan lihat hasilnya. Ya, Bapak Ibu yakinlah bahwa Bapak Ibu nanti akan lulus, ya, maka nanti akan lihat hasil. Ya, keyakinan itu penting. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berdoa kepada Allah, sudah berusaha. Nah, keyakinan itu akan menghadirkan, itu kan bertolak dari positive thinking. Orang yang positive thinking itu kan 50% persoalan selesai. Jadi Bapak Ibu mungkin mengenang saudara kita, kolega kita, yang dulu Bapak Ibu sekalian dan guru kita semua yang beberapa yang lalu, yaitu Mas Daeng Munawar Khalil, ya, gitu. Satu ungkapan dari tradisi lokal dari Mas Khalil, ya, Munawar Khalil itu dari Bugis, itu ungkapan
Mungkin juga di Zoom ini ada ya teman-teman dari Sulawesi ya. Kalau Bu Endang itu kan dari Solo ya, mungkin ada yang dari Sulawesi. Ya. Nah itu ada ungkapan sebelum tiba berangkat dulu, sebelum mulai selesai dulu. Jadi Bapak Ibu itu sebelum ujian dilaksanakan, Bapak Ibu itu sudah membayangkan Bapak Ibu itu mendapatkan sertifikat profesi pendidik. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah membayangkan lulus itu ya. Jadi itu adalah sebuah ungkapan dari sebelum mulai selesai dulu. Visualisasi yang kita lakukan itu akan membuat energi itu akan mengarah atau menuju ke situ. Jadi karena targetnya adalah lulus, Bapak Ibu semua energi itu akan diarahkan ke sana. Usaha, doa dan sebagainya akan diarahkan ke situ. Itu adalah pentingnya kita untuk positive thinking. Dan itu dari keyakinan, maka nanti akan lihat hasil. Jadi saya ambil dari Renal Kasali ya. Jadi tentang pentingnya mengubah. Kadang kita akan mengubah sesuatu berdasarkan dari kita melihat baru yakin. Padahal yang paling bagus adalah yakinlah. Kita bertolak bahwa kita menjadi manusia sempurna, yakin kita itu sempurna karena Allah sudah memberikan bekal. Karena itu kita membuat mimpi-mimpi yang hebat, kita membuat target-target tujuan yang hebat, yang bermakna. Yakinlah bahwa itu bisa tercapai, bisa diraih. Kenapa? Karena ada Allah. Jadi masa depan itu kan yang tahu hanyalah Allah. Kita kan hanya mempunyai masa lalu dan sekarang. Karena kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu penting ya, beriman kepada Allah itu memang bersifat dinamis ya. Keimanan itu kan kebanyakannya. Jadi keimanan itu kan kata kerja, bukan kata benda. Ini kan dinamis, yazid wa yanqus. Nah, setiap sholat kita sudah mengadukan, sudah mengucapkan bahwa iya karena budu wa iya karena stain. Hanya Allah tempat untuk bergantung. Jadi Bapak Ibu, ini dalam menghadapi setiap persoalan yang tadi di awal saya sampaikan, Bapak Ibu sebelum melangkah, ketika mempunyai masalah, tantangan baru, lapor dulu ke Allah, adukan kepada Allah, ya. Jadi kalau bahasa Rasulullah itu, kalau kamu punya hajat kepada Allah dan manusia, maka sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sholat itu hakikatnya adalah berdoa. Kita menghadapi persoalan itu baik yang kecil maupun yang besar ya, tidak harus yang besar-besar ya. Antara harapan dengan kenyataan itu sebenarnya ada gap, itu udah ada persoalan. Nah, kita tidak bisa memastikan persoalan nanti akan berakhir seperti apa, kecuali bergantung kepada Allah, karena kita tidak bisa memastikan masa depan, kecuali Allah yang tahu. Karena itu lapor kepada Allah itu penting. Oh ya Allah, saya akan ujian tanggal berapa dan sebagainya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu berusaha, saya kok untuk materi ini kok agak sulit ya. Saya untuk materi-materi tertentu itu kok kadang nyambung, kadang tidak. Saya yang ini sudah paham. Juga kita tidak boleh mendahului, kalau paham nanti akan pasti bisa mengerjakan juga belum tentu ya. Karena Allah yang akan menjadi penentunya. Kita hanya mengajukan proposal. When proposes and God disposes. Saya kira mendahulukan Allah itu dalam pengertian operasional. Setiap kita menghadapi situasi yang tidak kita kehendaki,